Eh, seperti ini saya ingin menayangkan terlebih dahulu ya, nanti bisa sama Bapak dan Ibu disampaikan ini aja sebagai gambaran. Kalau Bapak Ibu ada yang belum melihat komponen skenario-nya. Nah, bila Bapak dan Ibu mengikuti iklan pada umumnya, maka Bapak Ibu biasanya sih dari kami itu akan membahas teorinya itu paling 1-2 kali pertemuan, sisanya kita di apa terbanyak prakteknya ya. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa melihat komponen aslinya itu pada real unit atau engine-nya. Nah, jadi untuk kali ini hal yang ingin saya sharing itu tentang komponen. Oke. Apakah sudah gampang? Belum banyak. Belum ada Pak. Di saya dulu. Baru kabar tuh nanti sudah. Di saya sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Bapak, ini saya dapatkan gambarnya, jadi karena terburu-buru ya, jadi belum saya urutkan. Nah, tadi Bapak dan Ibu nanti kita bareng-bareng saja dilihat terkait komponen ini. Kita dari awal dulu dari bahan bakar ya. Bapak Ibu bisa dilihat bersama. Kita mengulas dulu ya, review dulu tentang komponen sistem bahan bakar. Jadi karena komponen sistem bahan bakar ini highlightnya itu adalah bahan bakar gitu ya. Bahan bakar itu gimana kan gitu kan. Kemudian bahan bakar itu mulai jadi tenaga terus seperti apa. Otomatis bahan bakar sebagai bahan utama terjadinya pembakaran, maka bahan bakar itu harus ditampung terlebih dahulu kan. Nah, ditampungnya ya seperti di kita mendiamkan air itu di batu maka di airnya gitu kan ya. Nah, kenapa seperti itu? Satu ya pertimbangannya bahwasanya tingkat penguapan untuk bahan bakar itu sendiri, misalkan bensin dengan segala jenisnya ataupun solar dengan segala jenisnya, terutama bensin yang bila mana ditempatkan di lingkungan terbuka, maka dia itu tidak seperti air. Nah, tingkat penguapannya akan lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya saat kita menampung bensin atau bahan bakar itu kita akan melewati medan yang dinamis ya, medan jalan yang istilahnya naik turun terus berbelok-belok, kemudian ada istilahnya logokan ya, ada lubang dan segala macam yang pasti tidak akan mungkin suatu bensin atau bahan bakar itu hanya ditampung semacam kayak menyimpan air di dalam ember kemudian embernya ditutup, tidak seperti itu. Tapi ternyata seperti diketahui tangki bahan bakar itu memiliki spesifikasi tersendiri baik dari segi bahan ataupun konstruksinya. Ya, dari segi bahan tentu saja Bapak dan Ibu bahannya yang tidak plastik gitu ya, karena kalau bila bahan plastik, meskipun sekarang plastik ada model-model sudah yang model dengan teknologi tinggi seperti polyester
yang tidak akan meleleh dalam temperatur tinggi. Nah ini untuk tangki masih terbuat dari logam. Nah, istilahnya dia selain untuk menampung, dia juga kuat terhadap benturan. Karena seperti yang diketahui bersama, si tangki bahan bakar masih penempatannya di bawah untuk mobil, ya. Nah, di bawah, kemudian otomatis di rata-rata dia akan ada risiko terbentur medan jalan, kalau misalnya ada batu atau apa. Nah, jadi kalau terbentur itu kalau logam istilahnya lebih kuat. Kemudian dari segi konstruksi, yaitu ternyata memiliki konstruksi tersendiri, ya. Nah, di sini ada yang dikatakan separator. Nah, separator yang ada di yang Bapak bisa lihat di sana itu sebagai penyekat, tetapi tidak sekedar penyekat, tetapi semacam penstabil juga, ya. Kalau di istilahnya di sasis itu ada stabilizer gitu, ya. Kalau di sini di sistem bahan bakar separator adalah sebagai stabilizer juga. Nah, kemudian di sini ada saluran masuk. Tentu saja ini sebagai media utama aliran bahan bakar masuk di tampung. Kemudian di sini ada juga saluran HC atau hidrokarbon. Ini penting karena sangat memungkinkan si bensin itu mengeluarkan uap dan uapnya itu mengandung hidrokarbon yang sangat berpotensi terjadinya ledakan. Kemudian tentu saja di sini ada pemindai, ya, alat pemindai semua ada fuel gauge sensor unit itu untuk sebagai alat deteksi, ya, untuk memberikan indikator-indikator baik itu di dashboard ataupun apalah, ya, sekarang dengan teknologi yang lebih maju. Tapi minimal biasanya ini dilaporkan dalam bentuk display di dashboard supaya pengemudi itu mengetahui beberapa banyak kapasitas tangki yang ada di kendaraan kita. Kemudian nih, maaf Bapak Ibu ini bila mana tidak merunut, ya, karena gambarnya tidak saya urutkan. Nah, kemudian ini ada yang dikatakan fuel pump. Nah, fuel pumpnya ini model in-tank. Jadi biasanya ini di dalam tank itu sendiri, ya. Nah, biasa simpan di sini. Bentuknya kalau dibuka, ya, seperti ini. Bapak Ibu buka tangki, kemudian nanti ada visualisasi seperti yang ini, ya. Kemudian ini, ya, fuel filter. Kalau meskipun si fuel filter pun ini sudah ada yang langsung embed ke di tangki ataupun di fuel pumpnya itu sendiri. Nah, secara kasat mata kalau untuk model-model yang agak lama seperti ini, ya, fuel filter sama untuk penyaring bahan bakar. Kemudian ini fuel delivery pipe atau pipa pembagi. Jadi dari tangki kemudian dipomp oleh fuel pump. Dari fuel pump itu nanti sebelum ke injektor. Nah, biasanya karena kita itu mobil rata-rata itu 3 ke atas silindernya, maka si fuel delivery pipe ini adalah untuk memberikan saluran-saluran ke masing-masing injektor, ya. Ini dari depan seperti ini. Kemudian ada yang dikatakan dengan pressure regulator, ya. Pressure regulator bentuknya seperti ini kurang lebih, ya. Nanti bila mana ada perbedaan, ya perbedaan minor, ya, untuk beberapa jenis yang lain. Ini pressure regulator
regulator fungsinya adalah untuk memberikan tekanan yang stabil. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tekanan tekanan untuk sistem bahan ini adalah stabil meskipun ada rentangnya kembali sekian terus sampai sekian kilo yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Nah, misi regulator itu adalah memberikan faktor dosis untuk menjaga tekanan supaya tekanan yang diberikan kepada injektor itu stabil dalam nilai rentang yang sudah sesuai spesifikasi atau standar. Nah, dulu kita ini ya. Nah, ini injektor ya. Nah, injektor terus apa? Dia tidak sekedar komponen istilahnya menginjeksikan bahan bakar, tetapi di dalamnya kalau secara detail itu ada komponen-komponen mekanik dan komponen elektrikal. Ya, yang mekanikal dan elektrikal itu bersatu di sana. Pertimbangannya adalah secara mekanikal maka dia harus bisa menjadi aktuator ya. Aktuator itu adalah memberikan reaksi terhadap instruksi yang diberikan sesuai dengan spek. Nah, di aktuator juga sama karena dia itu sebagai komponen dan memiliki prinsip mekanikal dan elektrikal, otomatis di inersia mekanikal dan elektrikalnya harus terintegrasi atau sinkronisasi dengan komponen yang utamanya adalah ECN. Proses sembilan paru seperti Bapak dan Ibu sudah kembali bersama. Jadi itu memberikan semacam getaran ya. Dan mereka adalah untuk kalau bisa berikan itu kan sekitar peredam. Artinya ya tekanan itu di angka stabil yang tertinggal dengan menggunakan bahan bakar karena seperti yang kita bersama bahan bakar untuk mobil itu masih di bawah, otomatis sesuai dengan prinsip itu tekanan pengaruh dari tekanan tinggi tekanan rendah, maka sini kan dari posisinya itu sangat tidak memungkinkan ya, bila mana aliran bahan bakar itu dari bawah tangki ke biasanya tangki di bawah, sistem bahan bakar itu ada di atas sistem engine, maka otomatis tidak seperti sepeda motor ya, posisinya itu biasanya tangki di atas dan sistemnya ada di bawah ya, jadi mereka mengalirkannya biasanya tanpa menggunakan fuel pump. Kita untuk yang sekarang itu fuel pump baru ada ya. Nah, ini kita kembali bahan bakar sama saluran untuk return valve. Di bahan bakar bila mana kelebihan tekanan di atas standar, maka biasanya ada return valve atau pengembali di mana di sana diberikan juga tambahan untuk pipanya ya, pipa pengembali bahan bakar. Ini selang bahan bakar juga sama di bagian minor, tetapi tanpa mereka bahan bakar tidak akan bisa disalurkan. Perhitungannya sama, jadi bahan bakar itu mengalir sensitivitasnya tinggi, tetapi tidak akan mungkin menggunakan selang bahan bakar yang terbuat hanya sekedar dari plastik atau bahan-bahan yang mudah rusak. Nah, ini juga sama start injector atau peserta injector time switch yang Bapak ada fakultas yang semua ketahui bersama, ini juga digunakan untuk model-model EV istilahnya sebagai
Kewujudan dari sistem hidup ya kalau di model karburator, dia itu untuk mempercepat terjadinya pembakaran supaya engine lekas hidup karena situasi misalkan kondisi masih dingin ataupun temperatur kerja belum tercapai. Kita balik. Artinya tidur balik kamu kita balik. Tapi ini ada kemudian jadi langsung dibelokkan saja ke kiri ya Pak ya, Pak dari atas langsung belok saja. Mulai dari sistem bahan bakar atau fuel system, maka di sana juga ini ada yang dikatakan emission system ya. Mulai dari koil pengapian, yang betul tersebut ini bapak pada ibu ya. Ini ISC atau idle speed control atau IAC, idle air control. Fungsinya adalah ini bukan sensor, tapi ini adalah aktuator yang sangat berguna untuk membantu menstabilkan RPM saat idle. Ya. Dia letaknya ada di body throttle, di throttle body ya. Ini model lain yang dari injektor sama motor. Nah, relay pompa bahan bakar ini pun sama sebagai komponen yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, tapi hanya takar atau fuse gitu ya. Nah, jadi si relay itu dipasang salah satunya di pompa bahan bakar. Tapi di penempatannya tentu saja tidak di pompa bahan bakarnya, tetapi biasanya di kalau di unitnya itu di boxnya ya. Nah ini kalau bapak dan ibu belum pernah lihat tentang EXO atau ECM, biasanya hanya itu ada di bawah dashboard yang ada di sebelah kiri ataupun sesuai dengan pabrikan ya. Tapi rata-rata biasanya untuk ECM atau EXO itu adanya di bawah dashboard sebelah kiri. Nah ini yang dikatakan untuk sensor atau oksigen sensor, ya sebetulnya lebih kepada sensor di luar air induction system, yaitu lebih kepada membantu air fuel ratio feedback system. Nah, jadi dia si oksigen sensor itu masukan terhadap sistem koreksi, ya, sistem koreksi untuk AFR. Nah ini sensor knocking biasanya ada di pertengahan ya, pertengahan engine bisa dilihat biasanya, kecuali itu ada ponen. Dan apa bapak dan ibu kalau ingin lihat di unit lebih bagusnya visualisasi atau dia mendeteksi nilai-nilai knocking yang ada, kemudian juga untuk kontribusi terhadap masukan sistem pengapian juga deteksi apa
tentu saja oktan bahan bakar lebih kepada kontribusi detonasi atau noki. Ini CMP, kalau tadi sensor sekarang CMP berarti kereta posisi sensor, sama dia juga memindai posisi cam, setiap jenisnya seperti apa untuk kepada fungsi mekanisme satu. Nah, mekanisme itu kontribusinya terhadap ketepatan suplai bahan bakar ya. Jadi kepada kontribusi efisiensi volumetris. Nah, ini sensor induktif pada distributor. Sebetulnya untuk yang masih menggunakan distributor, ada yang dikatakan sensor induktif. Jadi induktif itu ya itu tadi, karena distributor itu biasanya adalah komponen utama terjadinya induksi atau kenaikan tegangan secara signifikan, maka di sini namanya juga sama, sensor induktif ya. Sensor putaran maksudnya ini untuk RE ya, istilahnya itu, atau ya ada dikatakan RPM, kemudian ini MAP, manifold absolute pressure. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendeteksi tekanan udara. Juga badan ibu ini kalau secara runutan, secara sekuensial ini gambar yang saya tayangkan itu tidak merunut ya. Bagusnya sih memang kalau ada kalau sempat dipersiapkan itu dirunut dulu, mulai dari view system apa gitu ya gambar-gambarnya, kemudian ke air induction system apa saja, sampai kepada yang di controllernya gitu ya. Ini airflow sensor, jadi dia mengukur aliran udara. Badan itu berarti kalau basis L-type, E-type, kemudian Caged tonic, dan yang terakhir adalah EMS. Sudah paham, jadi sudah bisa membedakan ya. Yang bersama ada accelerator gravitation. Jadi posisi penabung dihitung. TPS ini masih di thermal body. Ini baru berbeda dengan ISC. Ini baru sensor, tekanan sensor. Rotor rotation sensor berarti sensor yang membaca bukaan satu throttle. AT, TKS temperatur. Untuk model-model sekarang itu sudah double ya, di AT dan MAP itu disatukan. Sedangkan tadi MAP mengukur tekanan, sedang di AT itu mengukur temperatur. CT atau di Toyota menyebutnya BPS ya, temperatur sensor. Di sini adalah ukuran temperatur sensor. Situ saja scan. Isinya sama. Enggak. Letaknya biasanya di Kenapa kan? pompa. Kenapa itu? Aduh. Baik, badan itu sepintas itu pokoknya seperti itu ya. Bila mana badan ibu ingin memberikan masukan atau tambahan, silakan. Nanti kalau oke kita langsung membahas tentang cara kerja FDI ya. Silakan Pak, Bu. Ya, Ted. Halo Pak. Ya, ya. Ya Pak Aris. Ya, R3
terima kasih Pak. Mau sedikit menambahkan dari pemaparan tadi, mungkin ada satu komponen yang saya lihat di komponen sistem bahan bakar, yaitu ada karpal kanister Pak. Oh iya, karpal kanister. Ya, itu karpal kanister kan kalau pada dasarnya yang saya ketahui bahwa di situ dia berfungsi untuk menampung gas AC yang dari tangki bahan bakar tadi. Ya. Nah, maksud itu kemudian di atasnya itu yang dekat dengan MAP ada yang namanya VSP atau vacuum system valve. Ya, VSP. Ya, VSP ini ya sebenarnya kalau kita ketahui bahwa dia itu adalah semacam aktuator. Ya itu. Ya, VSP ini nanti yang akan berfungsi untuk mengatur gas AC yang dari karpal kanister tadi ini untuk dikirimkan masuk ke dalam intake manifold lewat saluran throttle body. Ya, bisa seperti itulah. Throttle body. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya Pak. Dari terima kasih banyak Baris. Terima kasih Pak Baris. Bapak dan Ibu terutama Bapak ya, karena ibunya nggak ada, kita lupa aja. Jadi gambarnya belum lengkap gitu ya. Iya, jadi Karena nanti pada saat bahasa secara skema ya, bukan secara komponen real itu akan diperlihatkan. Tapi terima kasih banyak ya Pak Aris tadi yang menyinggung tentang karpal kanister dan VSP ya. Baik, ada yang lain dari Bapak-Bapak yang lain? Iya. Itu setelah saya selesai kerja. Setelah saya selesai kerja, tahu. Ya, Bapak-Bapak yang lain ada? Saya belum paham atau gimana? Coba ke foto. Yang masih kita cari di sini sambil menyamakan frekuensi lah. Di daerah mana Pak? Sudah ada. Kalau saya Iya, ini di sekolah saya Pak, di sekolah bagus. sekali ya, bapak-bapak semua ya. Hanya mungkin tambahan dari tadi dari Pak Aris ya. Baik bapak-bapak semua. Ya. Ada yang mau menanyakan? Mari kita berdiskusi ya. Silakan. Halo. Bapak, halo. Iya, betul. Kayaknya menyimak. Oh, begitu ya. Ya. Cuman apabila tidak ada gimana tuh? Ya. Kita kan tidak tahu ya caranya. Iya. Apa yang bapak-bapak pikirkan kita nggak tahu. Kita kalau bisa diungkapkan gitu. Waalaikumsalam. Halo. Pak Adit. Siapa ini Pak Adit Pak? Pak Adit Pak. Adit lagi. Oke, silakan Pak Adit. Tadi ada yang mau disampaikan Pak Adit? Ya, tadi memperlihatkan gambar pada sensor Adit. Putaran. Noti. Bukan, sensor putaran tadi. Oh, ya, SMP. Oh, sensor putaran, sorry. Ya. Ya, tadi. Ya. Jadi kalau di Toyota istilahnya NE sinyal dan G sinyal gitu ya. Betul. Kalau secara garis besar kan itu masuk ke sensor CKP dan CMP. Ya, itu. Mungkin biar tidak salah apa istilahnya, kira ada sensor untuk mendeteksi putaran mesin itu ada sensor berbeda, ada sensor yang lain maksudnya gitu. Ya. Kalau di Honda nyebut CKP sensor itu di distributor, dan anehnya ada yang nempel di crankshaft itu bukan disebut CKP. Lupa lagi saya namanya itu, tapi itu memang menarik ya. Terus itu cepat. Ya, terima kasih Pak Adit. Terima kasih Pak Adit.
Ya mungkin hanya penamaan saja mungkin pada dia, pada prinsipnya sama aja ya. Mungkin itu saja ya. Ya kayak PPTA jadi Betul. tadi ECT jadi WTS. Iya, jadi masing-masing pabrikan memang punya gaya masing-masing ya. Betul. Penamaannya ya. Oke, mungkin dilanjut Pak Dani. Silakan Bapak-bapak. Kalau tidak ya ini diam tuh artinya yang memang atau gimana. Sebetulnya kalau sinyalnya bagus itu Bapak dan Ibu videonya bisa saling di kan gitu ya. Tetapi ya karena kita situasi seperti ini, saya tuh sama ini kayaknya lagi drop jaringan saya, jadi saya tidak menampilkan wajah saya sendiri. Ini sebagai pengantar saja. Kayaknya sudah pada ini. Sudah cukup jelas ini kayaknya. Oke. Ya sebetulnya ya dari kalau mobil detail itu kan detail dan injektor gitu kan misalkan ya, detailing tentang masing-masing komponen itu sebetulnya sangat aware untuk dibahas, tetapi karena kita memang waktunya tuh ranah KPK ya. Bapak Ibu bisa lihat ini bisa lanjut. ya silakan. Baik, jadi ini sebagai gambaran saja kita tentang engine management system. Kemudian engine management system itu cakupannya sistem bakar, Diselit sol. oke, sudah ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya engine management system kemudian kaitannya dengan sistem bahan bakar, maka muncul teknologinya adalah teknologi EFI atau electronic fuel injection. Nah, di sini tuh sama penulisannya adalah gasoline engine management, berarti dengan engine yang mengatur tentang bahan bakar bensin. Nah, jadi secara filosofis Bapak dan Ibu, Bapak-bapak ya, itu patut memahami terlebih dahulu ranah-ranah mereka tuh muncul itu kenapa gitu kan ya. Yang pertama pasti setiap teknologi yang muncul itu bukan teknologi terbarukan sebetulnya. Maksudnya tuh teknologi yang ada sekarang itu bukan teknologi yang baru muncul, tetapi teknologi luas sebetulnya. Itu teknologi itu sudah lama, cuman tidak digunakan secara umum karena ada hal-hal yang memang terkait dengan banyak faktor ya, salah satunya ada faktor ekonomi. Nah, jadi semacam hal ini, jadi setiap teknologi yang muncul itu kita patut pahami bersama, itu banyak faktor, tidak hanya teknologi itu bisa tercipta kemudian memunculkan kemajuan, tetapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, salah satunya ini di sini ada baju. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada parameter low price. Jadi teknologi itu khususnya ini kita bahas tentang engine management. Maka si EV itu adalah harapannya adalah dengan menentukan harga yang lebih murah. Nah, murah di sana murah dari hal apanya saja gitu kan ya. Murah dari terutama dari harga jangkau pembelian. Nah, kemudian terutama adalah murah dari segi perawatan. Perawatan di sini berarti Bapak dan Ibu saat menggunakan kendaraan itu, kalau kita sebutkannya ke penggunaan bensin, berarti teknologi yang baru ini
bisa menekan penggunaan bahan bakar yang tadinya boros tetapi sekarang lebih efisien gitu ya. Artinya kalau lebih efisien berarti nanti lebih ekonomis, berarti lebih ekonomis lebih hemat. Kemudian fuel consumption berarti sama, ini adalah terkait tentang efisiensi. Berarti teknologi sekarang itu lebih mengedepankan bagaimana di penggunaan bahan bakar itu efisiensi mungkin ya. Jadi efisiensi volumetris itu ditekankan, seberapa banyak bahan bakar yang seharusnya masuk dan seberapa banyak bahan bakar yang masuk. Kemudian keberhasilan seberapa bahan bakar yang masuk tadi itu dibuat jadi tenaga atau bahan bakar. Yang di sini adalah high reliability, berarti yang namanya reliable berarti dia itu dari segi penggunaannya itu memiliki performa yang tinggi ya. Termasuk yang high durability, yaitu durable berarti dia tahan lama. Ya, jadi kalau teknologinya mudah rusak atau sangat terlalu sensitif terhadap kemungkinan faktor luar, nah itu pun sepertinya reject ya. Nah, tapi di sini durability lebih kepada bagaimana si komponen di dalam sistem itu, terutama nanti sistem EV itu adalah lebih tahan gitu ya. Kemudian compact and light, compact and light itu adalah simple sebetulnya. Kesimpulan tadi lebih kepada bagaimana si konstruksi di sini memberikan kemudahan ya. Kemudahan itu berarti dari segi misalnya Bapak dan Ibu bisa melihat ya beberapa jenis kendaraan itu biasanya sudah bisa membedakan antara ATPN A sampai ATPN sekian gitu ya. Kalau Bapak itu menemukan beberapa merek seperti itu biasanya agak susah itu dalam segi perawatannya. Mau mengganti ini harus buka ini buka itu. Nah, ini pun sama macam compact and light itu maksudnya ke sana juga. Dari segi dia konstruksi itu pembuatannya ringkas, tetapi dari segi cara penanganan perawatan pun diharapkan lebih mudah. Jadi ini ada high power, berarti meskipun dengan konsumsi bahan bakar yang relatif hemat, tapi tenaga yang dihasilkannya itu tinggi. Artinya kembali lagi kepada tadi, selain efisiensi berarti kalau dinyatakan ini high power berarti kita memiliki tingkat efektivitas yang tinggi ya. Dan sumber daya yang ada itu digunakan sepenuhnya. Berarti sumber bahan bakar yang ada dikelola sepenuhnya menjadikan tenaga yang maksimal. Reliability berarti ini kemudahan. Jadi Bapak dan Ibu dengan menggunakan EV berarti saat Bapak dan Ibu mau menggunakan kendaraan itu akan lebih mudah. Misalkan dari segi mulai menghidupkan gitu ya. Pagi-pagi biasanya kalau mobil-mobil lama itu yang sistemnya masih karburator mau menghidupkan engine itu sulit gitu ya. Tapi kalau yang mobil yang dengan teknologi EV biasanya tanpa padahal udah dipakai sudah tidak digunakan lama, tapi pada saat dinyalakan itu cepat ya. Nah, kemudian apalagi dengan yang teknologi yang tinggi itu pencapaian temperatur kerjanya juga lebih. Kemudian adalah yang utama juga ini sama low pollution. Jadi selain daripada efisiensi yang tinggi, polusi itu betul-betul jadi faktor utama yang harus jadi bahan pertimbangan pada saat teknologi tercipta. Ya. Dan ini kaitannya dengan emisi gas buang. Terus yang terakhir adalah noise and vibration. Nah, berarti teknologi EV itu sebaiknya tidak memunculkan kebisingan ya dan getaran. Itu artinya berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan. Jika satu teknologi itu menciptakan ketidaknyamanan saat berkendara atau mengemudi, ya berarti itu sebenarnya bukan ranah high tech gitu ya. Bapak dan Bapak sampai sini bisa ikut?
Menyimak Pak. Ya, ya, ya. Mantap Pak Dani. Wah, Ya. dari sound juga Pak Dani. Bagus Pak, tidak apa-apa. Lanjut Pak Dani. Nah, baik Bapak-Bapak sekalian, nah kalau sedang masih menyimak ya, jadi Bapak-Bapak bisa lihat di sini, ini adalah konstruksi dari virtual engine management atau sistem EPI ya. Tapi di beberapa konstruksi itu ada sedikit perbedaan. Nah ini hanya gambaran saja di salah satu konstruksi kendaraan yang lain yang Bapak-Bapak bisa lihat di sini adalah secara garis besar di sini ada dapur pembakaran ya. Nah, itu ada komponen silinder dan komponen piston. Kemudian ada komponen mekanisme katut. Komponen silinder, komponen piston dan komponen mekanisme katut itu sekarang didukung dengan teknologi yang lebih canggih yang dikatakan EV ya. Nah, jadi yang pertama di sini bisa dilihat sama Bapak sekalian ada yang dikatakan dari induction system dulu ya. Induction system berarti sistem yang mengatur pemasukan udara. Ini ada air inlet, nah berarti udara masuk ke sini. Kemudian di sini ada air cleaner, udara yang masuk berarti disaring oleh saringan atau air filter, gitu ya. Di sini ada dikatakan air flow sensor, berarti udara yang masuk itu alirannya dibaca. Ya. Badan Ibu bisa menyebutkan bila mana ada AFS, berarti ini apa kira modelnya. Nah, bahkan di sini ada dikatakan barometric pressure sensor. Ini sama, ini masih terkait dengan tentang tekanan, ya, tekanan udara yang masuk. Kemudian ini ada temperature sensor, berarti tekanan temperatur yang dibaca. Nah, untuk kemudian pembacaan tadi dilaporkan ke ya. Ini yang dikatakan ini bahasanya familiar ya, yang ada dikatakan speed control servo. Maksudnya ini adalah aktuator IST, ya, bagian yang mengatur stabilitas dari FPS pada saat idle. Ya. Ini total position sensor, tapi sensor yang diletakkan di kartu total, tapi ini dia membaca berapa bukan kartu total ya, bukan kartu total berapa, maka dia akan dilaporkan ke ECU untuk disesuaikan bagaimana nanti udara yang masuk dan tentu saja nanti ke fuel system ya, fuel system yang akan di setting seperti apa ya. Nah, ini juga ada masuk jadi intake valve itu, kemudian ada yang dikatakan fuel pressure regulator sama fuel pressure regulator, berarti ini dari ranah tidak putus. Jadi Bapak sekalian tadi Tidak sudah putus, dibahas Pak. ya, bahwasanya si pressure regulator Ada keluar air pecah. yang akan diberikan kepada kita. Ada IMP sama IMP itu adalah membaca bukaan CAM, lebih kepada penegakan informasi. Dia ada range angle sensor, ini adalah CKP, range position sensor, sama ini seperti yang tadi Pak disampaikan ya, untuk support kepada bagaimana ketepatan pembakaran. Nah ini kan di sini ada yang dikatakan dengan use control solenoid valve. Hari ini ada kemudian ada IGR control solenoid valve, kemudian ada IGR valve, ada VCD valve. Nah untuk hari ini saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, ini kan wawasan bapak-bapak sekalian, saya ingin membaca terkait
ini ya, cara konstruksi itu seperti apa. Bapak-bapak bagi yang sudah banyak paham boleh memberikan masukannya. Oke, silakan bapak-bapak sekalian. Pak Hendrik, ada yang mau ditambahkan? Ya, mantap Pak Dani, sudah mewakili semua. Jadi utamanya tadi Pak Dani angkat saja yang ya apa tuh IGR tambahnya sama saya. Ya, yang IGR sama EGR sama apa itu satu lagi tuh? Ada Yang isi di file dari ya, itu jangan akan kita bahas dengan serta bapak-bapak semua. Ya mungkin yang saya rasa sebenarnya ya baik dari bentuknya dan juga ke layar semuanya bapak-bapak semua bisa melihat kan dari kemudian ya mungkin sedikit saja tadi tambahan yang dari Pak Aris ya. Nah itu mungkin nanti masih bisa dibahas nanti di sini. Nah untuk itu bapak-bapak silakan kita lempar lagi aja pada nih ke peserta bapak semua ya, apa yang kira-kira menjadi permasalahan terutama yang baru-baru bergabung di dunia internet ya ini ya mungkin itu saja Pak Dani, silakan kita lempar saja ya. Terima kasih Henry. Kalau sekalian, ini kita buka sesi diskusi saja. Kayaknya kalau istilahnya mentor center gitu ya, nggak cocok ya bapak-bapak sekalian. Saya hanya ingin sharing aja tadi yang di awal dan yang belakang ini. Nah ini harapannya nih penekanan tidak pada bapak-bapak yang sudah berselancar lama ya, tetapi ini bagi yang baru membaca maksud seperti ini bisa mewakili nggak nih gambar itu bicara nggak gitu ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwasanya penggunaan bahasa formal di otomotif itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, penggunaan bahasa Inggris ini memudahkan sebetulnya. Jadi nama-nama itu adalah mewakili fungsi. Macam kayak IGR file sebetulnya apa gitu kan ya. Bapak-bapak menampak dari gambarnya sesuatu yang belum berselancar ya. Waalaikumsalam. Ini menanggapi dulu gambar Pak. Ya. Tadi ada barometric pressure sensor ya, dan ya, karena di bawahnya ada airflow sensor. Bahkan saya ini konstruksi yang mesin bensin yang berturbo. Biasanya mesin yang berturbo itu pasang barometric pressure sensor. Kalau biasa kan tidak dipasang. Jadi tidak ini kalau tebakan saya ya tadi mesin turbo. Kalau Pak ya gimana Pak? Ya, suaranya putus-putus sekali. Sensor barometric pressure sensor biasanya dipasang pada mesin yang dipasang turbo ya, yang dipasang turbo. Jadi dia untuk mengetahui tekanan akibat tekanan udara akibat tekanan bus turbo itu sendiri yang tidak bisa tertampung atau tidak bisa deteksi oleh airflow sensor. Kalau sensor hanya kan deteksi aliran udaranya, tidak bisa mendeteksi kanannya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adit. Ya mungkin Pak Dani yang dikatakan Pak Adit, mungkin apakah gambar yang ini termasuk di dalam mesinnya NA atau yang sudah pakai turbo. Nah baik bapak-bapak semuanya mungkin bisa mengomentari dari tanggapan dari Pak Adit tadi ya. Jadi kalau kata Pak Adit tebakannya ya ini gambar yang ada di sini itu gambar yang dipakai atau skema yang dipakai untuk mesin turbo, bukan yang NA atau natural elektrik ya. Oke baik bapak-bapak, mungkin itu ada yang mau tambahkan.
ya istilahnya menyangga kredit boleh kan Iya, gitu. iya, boleh. Iya. Tidak sesuai ini sebetulnya automatic process itu bukan di yang turbo misalnya gitu silakan Pak. Ya, silakan Bapak. Wah, ini Pak Gani, halo. Ya. Ini dia bingung atau sudah ngerti atau memang sedang malah atau gimana ini? Saya bingung ini kalau sudah tidak semua begini. Curiganya tidur ya. Oke, ada Pak Haris, silakan Pak Haris. Ya, saya Ini saya mau tanya Haris atau Pak Ajis nih? Oke, Pak Haris, silakan Pak Haris. ya Pak, saya ingin tanya ini mengenai EGR Mount valve. Ya. Ini kan hanya yang saya lihat itu ada di kendaraan diesel Pak yang berfungsi kurangi gas NOx ya Pak. Ya, Kalau untuk mesin bensin sendiri itu berfungsi sebagai apa kira-kira Pak? Apakah mengurangi NOx atau hanya untuk mengembalikan sirkulasi gas perang untuk masuk ke manifold gitu? Terima kasih Pak. oke, Pak Haris. Pertanyaan Pak Haris. Halo, Sob. Soalnya bentuk-bentuk. Silakan Pak. Siapa nih? Pak Dani? Halo. Silakan Pak. Ya. Ya dibuka dulu aja. Oke. Siapa nih? Pak Aris. Aris lagi, tapi saya Aris Triwudi. Oke. Oke, silakan. Iya Pak, mendengar dari teman Pak Aris kata dia. Iya. Pak Aris yang mengomentari Pak Aris lagi. Silakan Pak Aris. Untuk EGR tadi, ya kalau kita melihat fungsi EGR kepanjangannya itu exhaust dan recirculation ya, artinya mensirkulasikan kembali dan buang ya. Nah cuman pada dasarnya sebenarnya gas buang yang disirkulasikan tadi itu tidak sepenuhnya atau tidak semuanya ya, ya mungkin hanya sekitar 6 sampai 10% ya kalau dari literatur yang pernah saya baca seperti itu. Kemudian yang kedua, terus fungsinya apa sih EGR ini dari gas buang yang dimasukkan kembali ke dalam intake manifold? Ya sama seperti yang ditanyakan Pak Aris tadi bahwa mengurangi pembentukan gas NOx-nya tadi NOx sama seperti diesel ya. Nah itulah fungsi dari kalau di motor mobil bensin ya. Cuman kalau saya pernah waktu seharian di Nissan itu kan ada mobil apa ya Cina yang pakai EGR itu. Nah di situ kekurangannya saya lihat memang untuk yang EGR ini cepat sekali kotor ya, karena ya setiap kali servis pasti buka maksudnya putih dibersihkan gitu kan. Kemudian dari dibandingkan dengan yang tidak pakai EGR itu lebih bagus yang tidak pakai EGR karena lebih bersih ya. Nah, sedangkan yang pakai EGR ini kotor sekali, hitam-hitam gitu. Banyak perak-peraknya seperti itu. Nah mungkin kalau dari saya secara pribadi mungkin berpikir apakah kalau pakai EGR ini tidak akan mengganggu nanti pembakaran karena semakin banyak kotoran atau apa namanya istilahnya yang karbon-karbon di dalam ruang bakar itu bukannya akan membantu pembakaran seperti itu. Ini pikiran saya pribadi aja sih seperti itu. Nah, tapi pada intinya ya yang dikurangin dari gas buang itu adalah gas NOx-nya juga sama seperti engine diesel seperti itu. Ya itu saja sedikit tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Pak Aris Riki, terima kasih. Yang nanya Pak Aris, itu jauh Pak Aris lagi ya sekarang ini. Oke, terima kasih tanggapannya. Halo. Pak Aris lagi. Oh iya. Silakan. Suaranya putus-putus Pak. Ini Pak,
tadi kan katanya Pak Aris sering didesak kalau ada EGR. Nggak jelas Pak, suaranya Pak, halo. Halo Pak, Iya, Pak Aris, sudah. masih Bu. Iya, silakan. Jadi kalau di lapangan itu pengalaman selama ini itu memang yang menggunakan EGR dan yang tidak menggunakan EGR itu yang tidak menggunakan EGR. Makanya untuk di bengkel itu khususnya di itu biasanya yang menggunakan EGR itu justru telah dicopot Pak. Jadi sensornya itu dilepas. Intinya agar lebih itu loh untuk menghasilkan pertukaran gitu. Halo. Halo. Halo, Pak Aris, gimana sudah? sudah Pak. Maaf Pak sinyalnya ini. Ya, saya soalnya nggak kedengeran, putus-putus itu suaranya. Oke, terima kasih Pak Aris Suwanto ya. Yang ini apa yang menjelanya Pak Aris Suwanto, tadi yang menanya Pak Aris Tinggi ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, silakan. Halo. Ya, terkait EGR ini ya. Jadi kan kalau di keluar itu kan menarik ya. Nah ini sudah ada masukan nih, penggunaan EGR itu justru malah menurunkan performa gitu kan dengan banyak karakter. Nah ini adalah faktor yang memang harus kita jawab. Tapi tentu saja kami masih perlu tanggapan dari bapak-bapak lainnya. Betul, silakan bapak-bapak. Pertama yang masih belum paham menyatakan ya, kita menunggu tanggapannya atau sanggahannya dan lain sebagainya. Silakan bapak-bapak. Pak Abdul Aziz, silakan. Tidak ada ya. Ada ya? Iya. Jadi kalau ingin saya kasih nih Pak Aris Suwanto ya. Sama Pak Aris Tinggi. Aris Suwanto yang mengajukan pertanyaan tentang pengalamannya, kemudian Pak Aris Ringgi dan jawaban juga dengan pengalamannya. Jadi pada dasarnya saya setuju Pak dengan Bapak sekalian bahwasanya EGR balap itu kan kita melihatnya itu teknologi yang digunakan di mesin diesel ya, tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi EGR itu bisa digunakan di mesin non diesel. Ya. Mbak Ajang, suara dimatiin dulu yang itu Mbak Ajang. Suaranya. Baik Pak. Oke. Silakan penanya. Nah ini sudah oke ya, sudah enak. Oke, jadi seperti yang Bapak saksikan di lapangan itu betul Pak. Jadi itu kalau ngomongnya di Nisa itu kan di mobil ya, terutama di Livina, Bapak bisa lihat. Nah jadi sebetulnya si EGR itu realnya memang seperti itu yang Bapak sebutkan tadi. Jadi penggunaannya itu justru karena dia akan berkontribusi lebih menyebabkan teras gitu ya. Jadi sehingga si yang kotoran itu jadi menghambat performa gitu ya. Performa mesin itu jadi turun gitu kan ya. Tetapi balik lagi kepada fungsi penggunaan EGR itu sebetulnya adalah lebih kepada menurunkan emisi gas buang dari segi polutan NOx-nya ya.
nitrogen oxide-nya gitu. Jadi sebetulnya Oh, iya, memang iya, iya. boleh dikatakan antara tadi kan makanya saya ingin memunculkan low price gitu ya, kemudian terutama yang low price itu adalah kemudian ada low pollution gitu kan. Ini si EGR malam ini tampaknya masih lebih pas untuk diterapkan di mobil-mobil yang mahal gitu ya. Nah, kenapa yang karena ternyata yang mahal itu dibelinya oleh orang-orang yang tingkat ekonominya ke atas gitu ya, menengah ke atas. Akhirnya pada saat dia melakukan perawatan tidak ada kesulitan gitu sebetulnya. Sebetulnya ini dengan penggunaan EGR valve itu ataupun teknologi EGR sendiri itu memungkinkan mobil itu harus dirawatnya lebih intens, terutama si bagian EGR-nya itu memang harus sering dibersihkan gitu ya. Kalau sering dibersihkan tentu saja itu tidak akan menyebabkan truk dan kotoran yang justru menurunkan performa mobil gitu ya. Permasalahannya yang Bapak saksikan bersama itu adalah mobil dengan teknologi menengah dengan pengguna yang ekonomi juga menengah, ada kalanya itu perawatan EGR itu yang harusnya lebih intens itu tidak dilakukan. Akhirnya opsi yang paling mudah sih ya tadi copot gitu ya. Tetapi sebetulnya dampaknya adalah polusi yang dihasilkan oleh mobil itu sendiri itu lebih tinggi, terutama kandungan nitrogen dioksida. Nah itu kan itu saya hasil ngobrol dengan orang Indomobil ya dulu, artinya 3 tahun yang lalu gitu ya, ya seperti itu. Jadi ini satu frekuensi dengan Pak Aris Islam orang Aris ini memang benar keadaannya itu, tapi memang kalau dari sudut pandang yang lain di EGR Parah itu dan tetap melihat ke kekalahan gitu ya, bagusnya yang low price-nya masih tertanya. Ya, jadi mungkin ada sisi positif dan ada negatifnya juga pada terkait penggunaan EGR ya. Tapi sebetulnya memang yang saya baca itu EGR itu memang classify di mesin diesel ya. Kenapa mesin diesel? Karena ketika dia menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai di mesin diesel itu biasanya ketika terjadi menjadi kebakaran di bakar itu, nah si EGR selain untuk mengurangi polutan juga dia untuk membakar bahan bakar yang sepenuhnya terbakar sempurna. Jadi intinya adalah untuk menekan polusinya itu, ya polutannya itu, ya apalagi kalau mesinnya sudah running lama misalkan ya, panas sudah tinggi ya, itu akan lebih cepat membentuk gas NOx yang tersebut. Nah di EGR di sini fungsinya adalah untuk itu untuk mengurangi polusi tersebut. Nah terkait nanti engine yang menggunakan EGR di dan sebagainya, itu dikembalikan lagi ke konsumen masing-masing ya. Apabila ingin mengurangi yang polutannya tersebut, maka masih menggunakan EGR ini ya. Mungkin itu saja Pak Dani tambahannya ya. Mungkin ada yang mau menambahkan bapak-bapak semua terkait EGR, atau mau ada yang lain, pembahasan yang lain silakan yang berkata Menambahkan Pak. Iya Pak Dadan ya. Iya betul Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan EGR Pak ya, kalau yang pernah saya bongkar, jadi EGR itu betul dari gas buang atau dari exhaust itu disirkulasikan ke intake manifold, tetapi yang diambil itu bukan gas buangnya tapi suhunya, hanya suhunya. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu sebagai hot air intake, jadi itu untuk memanaskan suhu udara yang masuk ke ruang bakar, karena salurannya ternyata di intake manifold itu terpisah. Itu kalau yang pernah saya bongkar, jadi tidak serta-merta gas buang itu dimasukkan kembali
kemudian dibakar, tapi hanya suhunya saja yang dimasukkan. Seperti halnya yang di diesel juga sama. Yang di diesel itu EGR ini berkaitan dengan tubuh biasanya. Jadi untuk memanaskan suhu udara masuk sebelum ke intake manifold, ke ruang bakar. Dan kemudian untuk campuran udara dan bahan bakar yang tidak terbakar sempurna yang lolos ke ruang ekor ataupun ke ruangan yang lain itu dikembalikan ke intake manifold melalui kartu PCV, positive crankcase ventilation. Gitu. Kenapa positif? Karena kerjanya kan one way, gitu, udah satu arah. Nah, itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Ya. Kan bagus ya dari Pak Dadan ya. Silakan Pak Dadan, silakan. Menanggapi Pak Dani. Ya Pak Adit, ya menanggapi Pak Dadan barusan. Ya. Mungkin saya kurang setuju tadi istilahnya bahwa kebijakan untuk memasukkan awan panasnya lah istilahnya diambil. Buktinya EGR ini ada alat tambahan lain kan. Jadi untuk mendinginkan, justru untuk mendinginkan gas buang nggak ada EGR coolernya. Sebagai alternatif itu ada semacam pendingin untuk pipa EGR-nya itu. Kalau asumsinya untuk gas panasnya kenapa harus didinginkan? Jadi pertama itu. Kedua, baik lagi definisi EGR itu sendiri ya seperti Pak Henry tadi disebutkan bahwa gas NOx itu terbentuk ketika panas yang sangat tinggi. Ketika panas pembakaran yang sangat tinggi itu akan terbentuk gas NOx lebih mudah karena mungkin sebagai katalisnya itu panasnya tadi. Nah, untuk menurunkan suhu untuk merendahkan pembentukan gas NOx itu pembakaran diturunkan cara memasukkan gas tadi, membalikkan gas tadi, gas nero tadi. Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak Adit nih. Pada ada berikan masukan yang berharga kepada Pak Adit itu ada ya. Tanggapan Pak Dani sedikit. Si silakan Pak. Pak Oke, silakan. Tanggapannya sedikit. Betul Pak. 2.500 ini rusaknya. Betul di dalam EGR. Ya. Betul Pak Adit di dalam sistem EGR itu ada EGR cooler. Nah, EGR cooler ini fungsinya bukan untuk mendinginkan Pak, tapi menstabilkan suhunya. Karena suhu udara yang dikembalikan ke intake manifold itu tidak boleh melebihi dari yang ditentukan. Murah di kapan? Makanya tarif dipasang yang jelas EGR cooler gitu. di bawah 10.000. Bukan mendinginkan tapi untuk menstabilkan suhunya, karena suhunya sudah ditentukan derajatnya, dan itu sudah dikalkulasi oleh ECU itu sendiri. Gitu Pak Adit. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Halo. Ada yang lain? Pas kalian? Ini kayaknya hari ini hanya ada Pak Adit, Pak Aris Riki, Pak Aris Eksi yang sama dengan ya, hanya ada 4 orang. Betulnya penurunan dinamika PNX dari kemarin betul? Ya. Sebenarnya kan lebih gitu ya. Atau mungkin ini hal baru mungkin Pak Dani. Kita nggak tahu kemudian kenapa gitu. Ya. Baik Bapak-Bapak semua, ditunggu partisipasinya. Silakan Pak Hendrik. Silakan. Kan Pak? Usul. Tuh Pak Hendrik biar semuanya kepada istilahnya aktif Pak. Itu bagaimana gitu dibuat kelompok nanti kelompok Pak Hendrik, kelompok Pak Dani gitu. Nah, nanti menyajikan begitu. Gitu biar rame gitu Pak. Menyajikan itunya, pemaparannya, pertanyaannya.
guys agak makmur ya Pak. Bisa nanti untuk ke depan ya. Mungkin bisa Pak Dani. Ya Pak Hendrik, Pak Arif, terima kasih. Itu sebetulnya sudah saya pribadi ya sudah dirancang Tunggu dulu. minggu depan itu. Makanya saya dahulu saya berikan Tunggu dulu, Pak. sangat memanfaatkan. Jadi memang sebetulnya minggu depan itu ada beberapa kelompok itu harus diwakili ya, beberapa orang untuk mengambilkan gitu ya. Jadi tidak mentoring center. Jadi bisa biar saya terima kasih ya Pak Adit sudah diingat ya. Ini kita sebetulnya ya Pak Adit kita sepakati saja minggu depan sebetulnya ya beberapa sekalian para peserta yang lebih mendominasi itu berikan kepada Bayu ini itu karena Bayu kan dari 13 itu ya dengan pengalaman yang sangat berbeda itu sebetulnya suatu hal positif yang harus harus terjadi gitu biar kami biasa peserta pun mendapatkan warna baru ya. Silakan Pak, beberapa yang lain ini masih menarik ya ini kita masih menyamakan frekuensi yang sama Pak Dani. Jadi mudah-mudahan nanti ketika tahun depan sudah memungkinkan waktunya. Jadi ketika nanti praktek di lapangan itu nanti kita praktekkan itu bisa seragam pemahamannya gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti yang bagian misalkan daerah yang barat dengan yang timur misalkan jadi perbedaan persepsi gitu. Ya mungkin bisa dilanjut atau apa ya yang mau menanggapi silakan. Iya Pak Aris Rigi ini bertanya lagi dari manusia Pak Dadan sangat luar biasa tadi itu yang menyangkut yang diolah itu sebenarnya tidak uangnya tetapi suhu panasnya ya gimana ya itu ketika dia membedakan gitu nantinya gini ketika gas buang itu dikembalikan ke dalam intake manifold itu untuk memisahkan antara susunya saja dengan gas buang yang akan masuk ke intake manifold karena pikiran saya begini Pak ya sepertinya pasti harus dipisahkan karena otomatis ketika gas buang itu dialirkan kembali otomatis gas buangnya juga pasti ikut bukan hanya panas saja seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya menyangkut yang PCC ada tadi yang disebutkan Pak Dadang menyangkut PCC ya positif crankcase. Kalau positif crankcase itu kan kalau tidak salah itu dia diambilnya dari cylinder head cover itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan exhaust manifold. Itu maksudnya seperti apa dari penjelasan Pak Dadang tadi? Mohon diperjelas gitu biar kali tidak memahami gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris. Jadi kalau para peserta ini para kritis misalnya jadi setiap menyampaikan pun tidak harus setuju dengan yang lain dalam yang kita tidak bertujuan untuk kita bahas tetapi ada hal yang kita pahami harus kita harus pertanyakan juga ya macam ini yang dari tadi sebenarnya atasan pada terkait hawa panas ya yang menjadikan jadi debatable ya kemudian terkait PCC juga gitu ya karena bapak yang lain ini harapannya dari bapak yang lain pun masuk ya dan bapak apa tanggapan gitu Saya tanggapi dulu Pak Dani. silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau PCP Pak Aris tadi saya
menanggapi pernyataan Pak Henry, gitu, pernyataan Pak Henry bahwa bahan bakar yang tidak terbakar sempurna itu dikembalikan ke Intek Manipur. Nah kalau itu menggunakan kartu TCP bukan kartu PGR. Nah, kemudian yang kedua permasalahan EGR, gas buang yang dimasukkan lagi ke Intek Manipur itu bukan ke Intek Manipur tapi ke salah satu ruangan yang meliputi Intek Manipur. Jadi ada ruangan khusus untuk itu. Ada ruangan khusus tapi menyelimuti Intek Manipur. Kalau yang saya pernah lihat itu seperti itu. Iya, iya, mereka. Halo, iya. Berarti untuk desain Intek Manipulnya itu berbeda dengan yang Intek Manipul biasanya gitu. Berarti ada saluran khususnya dulu baru masuk ke Intek Manipul gitu Pak ya? Betul Pak Alex. Jadi ada konstruksi khusus. Betul. Oh, itu dan Pak Dadan. Oke. Ya.